Sorak-sorai tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan. Silakan untuk kembali saudara. Shalom. Shalom. Senang sekali bersama Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah 7 tahun akhirnya Tuhan membawa saya bersama istri dan ketiga anak saya kembali ke Philadelphia. Dan saya bersyukur hari ini hari mujizat Tuhan buat setiap Anda. Anda pulang pasti berbeda waktu Anda datang. Anda pasti pulang dengan kemenangan. Anda pasti pulang dengan mujizat Tuhan. Tepuk tangan sorak-sorai paling meriah buat Yesus Tuhan. Haleluya. Dan terima kasih Pak Lukas, Ibu Shirley dan semua penatua mengizinkan saya melayani di mimbar yang kudus ini. Dan kalau mau cerita mujizat, mujizat itu terjadi setiap saat, setiap waktu dalam hidup kita. Anda tahu Anda bangun dengan tubuh yang sehat itu sebuah mujizat. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita membaca dari kitab Ayub 42. Jarang sekali pendeta membuka kitab Ayub. Selalu kalau buka kitab, waduh, Ayub lagi. Kasihan Ayub. Tapi Anda harus ngerti, akhir hidup Ayub. Ayub bukan mati mengenaskan. Ayub bukan mati menderita. Tapi Ayub, dia hidup dipulihkan oleh Tuhan. Saya berdoa hari ini semua pulang dengan pemulihan yang dari Tuhan. Semua mengalami pemulihan yang terbaik dari Tuhan. Finance-mu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, masa depanmu, terima yang terbaik. Sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Haleluya. Ayub pasal 42. Saya ajak kita membaca bersama-sama ayat yang ke-10 sampai ayat 17. Sudah dapatkan kita baca sama-sama. Suka membaca firman bergantian. Saya ayatnya genap, Bapak Ibu sekalian baca ayat yang ganjil. Yang sudah dapatkan ayatnya katakan amin. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan pada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. 2, 3. Dengan dia di dalam rumahnya, mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas 12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 6.000 onta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. 13 baca sama-sama 2, 3. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hapuk 15. Milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. 16 sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. 17 kita baca sama-sama 2, 3. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umurnya. Yang percaya firman Tuhan dan amin sama-sama katakan amin. Yang berbahagia adalah mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, lebih bahagia hanya berlaku firman Tuhan. Ayub 42 ayat 17 ditutup dengan kata, maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Kalau sudah punya terjemahan Alkitab, King James Version, ada kata di sana adalah serenity and peaceful. Artinya ada kata ketenangan, kedamaian, dan dia bukan mati mengenaskan. Bapak Ibu sekalian, dunia mengatakan demikian. Orang yang pernah jaya, orang yang pernah sukses, kemudian dia gagal, bangkrut. Maka untuk bangkit saja sulit. Apalagi dia bisa kembali semula, bahkan lebih jaya dari sebelumnya. Itu prinsip dunia. Prinsip Alkitab beda.
Jika Tuhan punya kehendak, jika Tuhan sanggup memulihkan yang lain, Tuhan yang sama sanggup memulihkan keadaan saudara lebih daripada sebelumnya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Ayo bukti nyata. Saya percaya Anda punya masalah mungkin. Ada yang punya masalah tubuhnya sakit. Tetapi syukur Anda masih punya keluarga baik. Atau Anda punya keluarga lagi punya masalah. Suami istri berantem, saudara-saudara. Perang Irak-Iran. Piring terbang, coek terbang, sepatu terbang. Saya heran saudara-saudara, saya ngembala di Balikpapan. Tahun ini kami mengembala 22 tahun, jalan 23 tahun. 24 tahun lari, saudara-saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya ngembala ribuan orang dan saya jadi gembala, jujur saudara. Kadang-kadang banyak masalah-masalah yang datang, konseling, masalah-masalah orang yang muncul. Itu sebetulnya dimulai bukan masalah yang besar. Dari masalah simple, sepele yang dibesar-besarkan. Bapak Ibu sekalian please. Bapak-bapak Anda harus tahu. Tuhan menciptakan wanita, istri kita. Bukan dari tulang kepala atau tulang kaki. Dia dari tulang rusuk. Wanita itu maaf saudara-saudara, kelihatannya kuat. Memang sih tulang sama debu lebih kuat tulang. Saudara-saudara. Kok bingung? Manusia pertama laki-laki kan dari debu tanah. Baru Adam dibuat tidur diambil rusuknya satu. Coba lihat, gak percaya laki-laki. Di sini siapa laki-laki? Angkat tangan. Karena ada laki-laki ada yang cowok saudara-saudara. Ini beda antara laki-laki dan cowok saudara-saudara. Karena cowok belum tentu laki-laki. Akhir zaman ini aneh-aneh saudara-saudara. Aduh minta ampun astagfirullahaladzim. Amin-amin jabang bayi. Saya pernah naik pesawat saudara-saudara. Saya naik pesawat, saya duduk di sebelah pojok di gang. Tiba-tiba sebelah kanan saya itu masih kosong. Tiba-tiba masuk seorang laki-laki. Pakai you can see and ketok KB, saudara-saudara. Waduh, muscle-nya, keren saudara. Six pack saudara. Kayak saya ini 6 month. Puas Anda kan? Puas. Ya, ini sesuai firman Tuhan. Bukan sebab engkau menganggang ke kiri kanan muka belakang itu sudah kuno. Ada ayatnya, Mazmur 92. Ayat 7, 8, 9. Sebab yang diberkati Tuhan ditanam di bait Allah. Gemuk, segar, dan sehat sampai masa tuanya. Yang gemuk setuju dengan saya. Saudara. Saya kata benar jadi waktu saya naik pesawat. Saudara, tiba-tiba datang pemuda. Wah keren. Saudara, 6 pack. Wah pakai baju you can see. Muscle-nya. Wah saya bilang ini laki-laki idaman. Luar biasa. Ternyata dia sebelah saya. Dekat. Ternyata dia bukan laki-laki. Saudara. Isinya laki-laki. Dalamnya cowok. Kewanita-wanitaan. Aduh Pak permisi. Bolehkah saya lewat? Darah Yesus, darah Yesus. Setelah dia duduk saudara-saudara. Pakai begini saudara. Kemarin kami ke New York saudara. Mampir di sebuah toko saudara-saudara. Ada laki-laki keren gagah. Pakai kuncir saudara. Orang Indonesia. Namanya keren. Anak saya pasti ketawa. Saya gak ngomong nambahin. Begitu kami ngobrol. Saya bilang darah Yesus, darah Yesus. Karena jenis begini bisa menular saudara-saudara. Aduh Pak katanya. Sekarang tas naik semua. Saya ngomong begini, ini laki-laki tapi isinya lain saudara-saudara. Roh jadi-jadian saudara-saudara. Ternyata saya kembali ke orang di pesawat itu. Setelah dia duduk saudara-saudara. Saya lihat saudara. Kaget saya saudara. Laki-laki bacanya Femina Sarina saudara-saudara. Tapi saya kaget saudara-saudara. Dia pakai kalung salib. Saya tanya, are you Christian? Iya Pak. Iya atau iya? Iya.
Masih belum kembali aslinya, saudara-saudara. Muka keibuan, kaki kesebelasan, saudara. Loh, kalau nggak percaya di gereja kami ada kepala waria, banci, sebalik papan bertobat. Oh, kalau siang namanya Joni, malam Jubinten, saudara-saudara. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Ternyata setelah saya sharing sama pemuda ini, sehingga cerita saya ngomong Yesus mengasihi dan lain sebagainya. Dalam perjalanan itu, akhirnya dia konseling dengan saya. Pemuda yang laki-laki tapi isinya cowok dan bacanya femina, Sarina. Akhirnya singkat cerita, dia cerita bahwa dia perlu pemulihan citra diri. Akhirnya saya doakan terima Yesus. Ternyata tidak semua orang pakai salib Kristen. Tapi orang yang cinta Yesus pasti hidupnya sesuai dengan Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, setelah kami ngobrol saudara-saudara, dan saya konseling dia. Akhirnya dia cerita, semua masalahnya begitu mendekati mau mendarat. Saya mau doakan dia. Saya suruh dia tutup mata, dia terima Yesus. Dia nangis saudara. Itu nangis bukan lagi suara kewanita-wanitaan. Luar biasa. Roh Kudus menjawab waktu dia buka hati dan dia ulang doa saya. Saya membuka hati. Saya membuka hati. Menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Saya percaya dosa saya diampuni. Saya percaya dosa saya diampuni. Saya mengaku Yesus Tuhan. Saya mengaku Yesus Tuhan. Mati kayu salib menebus dosa-dosa saya. Saat itu saya doakan dia. Dia nangis. Suara aslinya keluar, saudara-saudara. Setelah selesai saya doakan dia. Nangis di jamaah Tuhan. Kami mau pisah, dia salami saya. Saya mau tahu setelah dia terima Yesus sudah nangis double stereo. Kembali suara asli atau kembali ke alamnya saudara. Karena ada orang Kristen tobat kumat. Ini Kristen tomat saudara-saudara. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Saya pegang salami. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu ya. Iya Bapak Pendeta. Sampai ketemu. Tepuk tangannya paling meriah. Kenapa saya perlu sharing ini saudara? Karena akhir zaman ini. Kita harus mengerti. Kita harus hidup benar. Kita harus ambil keputusan yang benar bersama Tuhan. Keluarga kita harus persembahkan untuk Yesus. Surga harus datang di tengah-tengah keluarga kita. Wow, ini penting saudara. Yesus mengajarkan doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Tolong disambung. Di mana? Di bumi. Seperti apa? Jadi di bumi, di keluargamu, di pekerjaanmu, di rumah tanggamu, seperti apa? Rumah tangga saudara surga atau neraka? Gak ada yang berani jawab. Kadang surga Pak, kadang neraka. Tergantung siapa yang kunjungi saudara. Emangnya saudara dapat penampakan saudara. Ayub. Hidupnya dipulihkan. Ayub, hidupnya terima yang terbaik dengan Tuhan. Kalau Anda hari ini sedang terburuk, jangan pernah putus asa. Never give up. Kalau Yesus bisa memulihkan Ayub, Yesus Tuhan juga akan memulihkan setiap saudara dengan kuasa mujizatnya yang tidak terbatas. Lihat ada 7 berkat pemulihan. Tolong dibantu PowerPoint saya. Cepat saja. Yang Tuhan berikan atas Ayub. 1 ayat 10. Tuhan memberkati Ayub berapa kali lipat? 2 kali lipat. Saya mau nubuat buat Anda. 7 tahun yang lalu waktu saya datang ke tempat ini. Saya baru Pak Lukas mau ambil gedung ini. Hari ini saya melihat gedung ini sudah dipakai dan banyak jiwa dimenangkan. Anda harus tahu. Jadi malam waktu doa pengerja, saya dapat vision dari Tuhan. Bahwa gereja ini seperti yang didedikasikan dalam menjadi miracle center. Pusat mujizat Tuhan. Bukan untuk kota Philadelphia. Tapi untuk seluruh Amerika, bahkan dunia ini.
akan setiap orang datang ke tempat ini, lututnya bertelut, lidahnya mengaku Yesus Tuhan. Jangan kaget saudara. Kalau ada orang lumpuh masuk ke gedung ini, tiba-tiba dia berdiri dan berjalan. Ada orang sakit apapun disembuhkan. Saya melihat dalam penglihatan saya. Satu kali akan terjadi gereja ini, orang bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun. Bukan dikenal lagi gereja Indonesia, tapi akan dikenal Indonesia bagi bangsa-bangsa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Saya melihat dalam penglihatan saya, orang sebelum datang ke kebaktian akan antri, saudara. Itu panjang orang antri. Anda di tempat yang tepat, pada wadah yang tepat. Dan Anda harus komitmen yang tepat untuk Tuhan. Kalau mau tepuk tangan, saudara. Jangan separuh-separuh. Karena Anda bukan tepuk tangan untuk saya, tambah angkat tepuk tangan. Dan sujud dengan firman Tuhan dan kebenarannya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Haleluya. Tuhan bisa memberkati hidup Anda 2 kali lipat dari sebelumnya. Saya percaya Anda sulit, Anda punya masalah. Apa yang bisa diandalkan seorang Ayub? Ayub kaya raya. Tapi bukan cuma kaya raya, mendadak dia bangkrut habis. Karena semua hartanya dijarah habis. Pilar yang kedua, anak-anaknya semuanya mati mendadak. Kena sebuah topan yang menghantam sebuah tempat. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Singkat cerita, bukan cuma anaknya mati. Alkitab mencatat, tubuh Ayub sakit. Dan kalau sakit itu datang seperti sakit kusta dan kulit. Kalau itu penyakit datang, maka dia harus ambil beling dan genting menggaruknya. Saya lihat, dia sudah miskin. Sudah miskin, keluarganya mati semuanya. Sudah keluarganya mati semuanya. Tubuhnya sakit keras. Bukan cuma tubuhnya sakit keras. Yang terakhir saudara. Apa yang terjadi? Istrinya berkata kepada Ayub, pilar pertahanan terakhir. Ayub, aku tidak tahan lihat keadaanmu. Kutuklah Allahmu dan matilah engkau. Istri Ayub meninggalkan Ayub. Anda punya masalah. Mungkin. Anda punya kesukaran mungkin. Tapi Anda pasti jauh lebih beruntung daripada hidup Ayub. Kalau Ayub saja yang jauh terpuruk Tuhan bisa pulihkan. Apalagi hidup Bapak, Ibu, saudara sekalian. Yesus yang sama, Tuhan yang sama sanggup memulihkan hidup setiap. Sorak-sorak tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Dari Ayub 42 ayat yang ke-10 dikatakan. Tolong ayatnya dimunculkan. Ayub 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Saya meminta doa untuk sahabat-sahabat dan Tuhan memberi kepada Ayub berapa kali lipat? 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saya bersaksi di atas mimbar yang kudus ini. Anda dipulihkan Tuhan. Dan Anda akan diberkati Tuhan tahun ini. Tahun berikutnya 2 kali lipat daripada tahun sebelumnya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan. Pak Lukas dan saya kakak beradik. Tapi kami mengalami masa-masa yang sukar dalam hidup kami. Sebelum keluarga kami betul-betul bertobat. Lukas dibesarkan oleh papa dan mama. Saya dibesarkan oleh nenek saya yang dari papa. Saya bayi 3 bulan sampai jadi pemuda. Saya hampir tidak pernah bersama papa dan mama. Saya dibesarkan oleh nenek saya. Lukas tahu persis. Saya besar tanpa kasih papa dan mama. Saya jadi pemuda berandalan. Hidup saya hancur saudara. Saya hidup penuh kepahitan, kebencian dan tanpa masa depan. Saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi syukur kepada Tuhan. Saya tinggal sama nenek saya itu di Surabaya. Daerahnya itu sekitarnya itu Teksasnya Surabaya. Kalau Teksas Amerika orangnya naik kuda. Kalau Teksas Surabaya naik becak saudara-saudara. Kalau Teksas Amerika bawa pistol.
Kalau Texas Surabaya bawa senjata tanda tanya, celurit saudara-saudara. Nenek saya ditakuti di lingkungannya. Karena nenek saya jago kungfu saudara-saudara. Beberapa tetangga yang berani ganggu nenek saya, 2 rusuknya patah. Saudara bisa bayangkan, saya dibesarkan di lingkungan seperti itu. Saya pernah kalah kelas sama kakak kelas saya lebih besar. The Giant, raksasa. Saya bapak belur. Saya bukan dibalut, ditolong sama nenek saya. Tapi saya ditempelengin. Pak, pak. Laki-laki tidak boleh nangis. Cari musuhmu sebelum menang. Bayangin saudara-saudara. Hidup kami kasar, hidup kami keras. Tapi keluarga mama saya, itu keluarga All Pentecost, gereja-gereja Pentakosta. Saya kalau dibawa ke gereja keluarga mama saya, saudara, jujur aja, saya tukang ngolok. Tapi saya pikir sekarang saya berdosa. Saya mau ngomong, mama, gereja kayak film India. Nangis ketawa, tangan di atas. Tangan di pinggang, tepuk tangan. Tidak yang bawa pistol, angkat tangan. Anda yang tertawa, pelaku dan korban dulunya, saudara. Tapi mama dan mak, kalau istilahnya Pak Yongki yang di Pastor yang di New York, Pak Lukas ini Panglima. Kalau mama Ibu Pendeta Inggawati Wibowo itu Pang 6. Kalau Mak Naomi Wibowo itu Pang 7, saudara-saudara. Saya Pang 5 plus katanya, saudara-saudara. Plusnya apa nggak tahu, saudara-saudara. Udah, lihat. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Mama, nenek saya, Mak, dia mendoakan kami siang dan malam. Jangan anggap remeh doa. Doa itu bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau hari ini keadaan keluargamu, anak-anak mungkin hancur menurut ukuran manusia. Jangan pernah menyerah. Saya mau encourage ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Berkata apa mungkin keadaanku bisa dipulihkan. Never give up. Bersama Yesus jangan pernah menyerah. Teruslah berdoa. Kalau saya bisa dipulihkan Tuhan. Kalau Pak Lukas bisa dipulihkan Tuhan. Keluarga kami bisa dipulihkan Tuhan. Tuhan yang sama sanggup melakukan perkara ajaib dalam hidup setiap anak. Jujur saudara, saya kehilangan papa waktu papa dipanggil pulang oleh Tuhan. Waktu saya sedang di Medan, pagi-pagi istri saya telepon. Tapi yang ajaib saudara, 3-4 tahun terakhir setelah papa mulai sakit. Saya dengar suara Tuhan dan audible Tuhan bicara buat saya. Layani papamu, doakan papamu, beri dia pengobatan yang terbaik. Saya ngomong sama istri saya. Saya bersyukur saya punya istri yang mendukung. Dan dia ngerti kalau suaminya dapat suara Tuhan, dia selalu support suaminya. Saya ngomong, Ma, kita bawa papa, kita layani papa. Saudara-saudara, papa itu memang sakitnya unik. Kadar garamnya Pak Henok itu almarhum sempat drop. Tapi susah untuk naikkannya. Keluar masuk rumah sakit, keluar masuk rumah sakit, keluar masuk rumah sakit. Padahal papa ini kami katakan dipakai Tuhan luar biasa. Tapi saya mau jujur buat Anda. Saya sama papa sudah pulih sebetulnya. Tetapi kami gak bisa deket. Karena saya terlalu sibuk, papa terlalu sibuk. Apa yang terjadi saudara-saudara lewat kejadian itu? Tuhan punya rencana. Supaya hati bapak berbalik pada anak-anaknya. Dan hati anak berbalik pada bapaknya. Waktu saya dengar suara Tuhan audible. Layani papamu. Doakan papamu. Saya ambil keputusan. Saya suruh papa tinggal di rumah kami yang di Surabaya. Saya ambil keputusan. Saya cari searching. Karena dokter yang tangani dia di Adi Usahada, Profesor Hans Sandra ngomong, Pak, Anda harus cari second opinion. Dan sakit seperti ini di Indonesia sulit pengobatannya. Saya akhirnya search di internet. Di Singapura ada dokter ahli soal kalium dan natrium dan soal kadar garam.
Akhirnya dia praktek dan dia dinas di New Hospital, National University Hospital, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Saya putuskan, saya bawa papa dengan kursi roda, saya bawa mama, saya bawa istri dan anak saya Kevin untuk pergi ke Singapura, saudara. Kami terbang dari Surabaya sampai Singapura. Dan kami bawa langsung papa ke rumah sakit itu dan ketemu profesor itu. Setelah beberapa hari diobatin, saudara. Saudara tahu, Tuhan membuat kami dipulihkan kembali. Kami bisa ngobrol, kami bisa bercanda, kami bisa sukacita. Saudara, minggu lalu kita baru merayakan untuk Amerika Father's Day. Pas saya di New York Father's Day. Saya mau ngomong dari hati ke hati buat Anda. Gak ada katanya mantan bapak, mantan anak, mantan ibu, gak ada. Gak ada. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Tuhan memulihkan hidup kami. Dan saya punya saat-saat yang indah, bisa ngobrol, bisa ngomong, bisa bercanda sama papa. Dan yang luar biasa, saudara. Yang luar biasa. Selesai papa dari sekian hari pengobatan di rumah sakit. Di New Hospital keadaan mulai baik sedikit. Tapi masih kursi roda. Papa ngomong sama saya dan Kevin. Sam, Singapura kan baru buka Universal Studio. Saya tanya, papa sakit kok bisa tahu ya? Ternyata papa gue, papa kita juga modern, saudara-saudara. Jadi dia tahu dan dia ngomong begini, boleh apa enggak? Papa pingin ke Universal Studio. Akhirnya saya ngomong sama saya, kami dari rumah sakit sekeluarga ke Universal Studio yang ada di Singapura yang baru dibuka. So bayangkan bawa kursi roda, ngangkat papa. Tapi saya suka cita. Saya menikmati masa-masa pemulihan itu. Sorry saudara. Saya nggak tahu, saya harus sudah siapkan khotbah yang lain. Tapi pesan Tuhan khusus hari ini. Kalau ada saudara, hubunganmu belum pulih dengan papamu secara kandung. Bereskan di hadapan Tuhan. Bereskan pulang dari tempat ini, telepon papamu. Karena Alkitab berkata, Efesus pasal 6 ayat 2 dan 3, tolong dibuka ayat ini. Efesus 6 ayat 2 dan 3, siapa yang mau berbahagia? Siapa yang mau panjang umur di bumi? Lambaikan tanganmu, tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita Yesus Kristus. Saya dengar suara Tuhan audible, saya harus sampaikan pesan ini. Kita baca sama-sama Efesus 6 ayat 2 dan ayat yang ketiga. 2, 3, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Ayat 3. Supaya kamu apa? Berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Yang percaya katakan amin. Saudara, Anda mau panjang umur? Anda mau diberkati Tuhan? Anda mau berbahagia? Anda harus hormati dan bereskan hubunganmu dengan ayah dan ibu. Jujur saudara, waktu kami bawa papa ke Universal Studio, dia suka cita sekali. Saya lihat dia suka cita dan luar biasa. Pulang sampai ke Indonesia, dia dipulihkan Tuhan. Dan dia dipakai Tuhan kembali, melayani Tuhan. Sempat drop lagi, saya bawa lagi setahun kemudian ke dokter yang terbaik. Dokternya Presiden SBY, saudara, di Jakarta. Tuhan pulihkan kembali. Tapi waktu terakhir, Tuhan harus panggil pulang dia ke tangan Bapa di surga. Bukan soal dokternya tidak hebat, bukan soal apa-apa. Saya tahu dia sudah berbahagia bersama Tuhan di surga. Tepuk tangannya. Tapi di mimbar yang kudus saya mau ngomong dari hati ke hati buat Anda. Saya bahagia. Karena saya punya saat-saat terakhir. Bisa sharing. Bisa bercanda. Bisa ngobrol dengan Papa. Saya mungkin sekian tahun yang lalu sebagian mungkin tahu.
Saya butuh pahit dengan papa. Saya sudah siapkan pisau. Saya mau bunuh papa saya sendiri. Tapi lewat papa yang saya paling benci. Tahun 83 saya bertobat terima Yesus. Dan dipulihkan. Tuhan sudah memulihkan. Tapi pemulihan itu perlu pemulihan yang total. Bukan cuma di kulit. Tapi sampai roh saudara dipulihkan. Hatimu dipulihkan. Siapa yang mau hidupnya dipulihkan hari ini? Ambil langkah sesuai firman Tuhan. Ambil keputusan sesuai firman Tuhan. Saya tahu Roh Kudus bicara kepada saya. Lanjutkan pemulihan yang Tuhan berikan kepada Ayub. Yang kedua, bukan cuma pemulihan 2 kali lipat. Tapi pemulihan hubungan dengan sahabat dan kerabatnya ayat 11. Saudaranya, kerabatnya datang. Next. Cepat saja. 3. Tolong poin berikutnya. Next. Yang ketiga. Ayat yang ke-12. Bukan cuma pemulihan sahabat teman-temannya. Tuhan memberkati Ayub lebih dari dalam bisnisnya, usahanya dan asetnya ayat 12. Bukan cuma dipulihkan 2 kali lipat. Tetapi Tuhan membuat Ayub lebih diberkati. Saya percaya Anda yang dulu pernah sukses. Anda yang dulu pernah diberkati. Dan hari ini kau harus datang ke Amerika karena mungkin proses Tuhan dalam hidup Anda. Anda di tempat yang tepat. Anda harus melangkah yang tepat. Anda harus bertobat dengan cara yang tepat. Saya jamin hidup Anda pasti akan dipulihkan 2 kali lipat dari sebelumnya. Karena Yesus. Dan bukan karena itu, Tuhan akan mengangkat engkau seterusnya. Saya berdoa, tidak ada jemaat di sini yang miskin. Semua diberkati. Berlimpah-limpah. Kata diberkati bukan cuma finance. Kesehatan itu adalah berkat. Kebahagiaan itu berkat. Saudara harus tahu successful Bethany. Bukan cuma sukses saja. Tapi sukses sepenuhnya. Anda akan jadi keluarga-keluarga yang dipulihkan sepenuhnya. Yang keempat. Pemulihan yang diberikan. Tuhan memulihkan keluarga Ayub. Wow. Istri Ayub udah tinggalkan dia. Nah, anaknya mati. Ayat 13-14, coba lihat baik-baik. Apa kata Alkitab? Coba Ayub pasal 42 ayat 13-14. Tidak dikasih tahu, tapi langsung ada ayat ini. Bagaimana status istrinya. Dan juga ada 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, yang kedua Kesia, yang ketiga Keren Hapu. Bayangin Ayub tidak dikasih tahu. Kan tidak mungkin Ayub hamil sendiri. Kan tidak mungkin saudara-saudara. Pasti ada wanita yang melanjutkan keturunan Ayub sehingga punya 7 orang anak laki-laki, 3 perempuan. Nah pertanyaannya. Istri yang baru atau istri yang lama? Ada pendeta kepleset saudara. Dia ngomong istri yang baru. Saya baca saudara. Dalam dictionary Jewish custom. Waktu Tuhan memulihkan bukan cuma memulihkan keadaan Ayub finance. Istri Ayub pun dijamah oleh Tuhan. Istri Ayub kembali kepada Ayub. Saya kembali dipulihkan keadaannya sampai punya 7 orang anak laki-laki. 3 orang anak perempuan. Wow. Enggak ada yang tepuk tangan. Pemulihan keluarga. Yang kelima. Status keluarga Ayub dimuliakan. Anak-anak lebih anak yang terutama. Anaknya lebih cantik dari orang sejamannya. Kalau mungkin anak Ayub hidup zaman ini dia akan jadi Miss Amerika, saudara-saudara. Atau Miss Indonesia. Yang keenam. Umur Ayub diperpanjang oleh Tuhan. 140 tahun lamanya ayat 16. Artinya bukan Ayub. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anak dan cucunya sampai keturunan keempat. Bukan Ayub 140 tahun sakit-sakitan. Tapi Alkitab mencatat dia hidup sehat 140 tahun lamanya. Artinya Ayub disembuhkan Tuhan total.
Pemulihan yang Tuhan beri itu pemulihan yang total. Imani kalau Alkitab bicara Ayub, dan saya bicara di mimbar ini Ayub, amini itu saudara akan alami. Amini itu terjadi dalam hidup Anda. Dan yang berikutnya, yang ketujuh, Ayub meninggal dalam tenang dan damai. Tidak dalam masalah. Siapa yang mau dipulihkan seperti Ayub? Siapa yang mau terima 7 berkat pemulihan seperti Ayub? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah yang kita sembah, saudara. Wow. Lihat, saudara. Apa rahasianya? Next. Kunci pemulihan Ayub. Coba kita baca Ayub 42. Ayat 1. Kita baca sama-sama terus lompat ayat 5 dan 6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Ayat 5 dan 6. Hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayat 6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Baru kalau Anda baca ayat 7. Hidup Ayub dipulihkan. Kenapa ada ayat kata ayat 6 tadi? Ayub berkata, tolong munculkan ayat ini. Tadi Ayub pasal 42 ayat 6. Tolong dimunculkan. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Perkataan apa yang dicabut oleh Ayub? Sehingga Ayub bisa dipulihkan. Waktu saya teliti ini Tuhan bicara pada saya begini. Yesaya 59 berkata, tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong engkau. Telinga Tuhan tidak kurang tajam mendengar engkau. Tetapi menjadi pemisah antara kamu dan aku adalah segala dosa dan kesalahan. Kata dosa bicara soal perbuatan. Kata kesalahan bicara sesuatu yang di dalam. Enemy. Sesuatu yang jahat dalam hidup kita. Tuhan bukan tidak bisa memulihkan. Tuhan bukan tidak bisa menyembuhkan. Tuhan bukan tidak bisa melakukan perkara ajaib. Tetapi Tuhan tidak bisa mengingkari firman-Nya. Kalau bagianmu dengan Tuhan belum engkau bereskan. Saya mau katakan jujur waktu Tuhan menemui Ayub dan dia berkata ayat 5. Dari kata orang aku mendengar Tuhan tapi hari ini aku bertemu dengan Tuhan. Artinya Tuhan ngomong gini, Yub. Kalau bahasa bebas Jakartaan. Lu udah lama gua mau pulihkan lu Yub. Gua mau angkat hidup lu Yub. Doa lu mau gua jawab Yub. Tapi sorry ya Yub. Gua gak bisa jangkau kamu. Karena kamu belum cabut kata-kata kutuk, kata sumpah serapah. Yang pernah engkau ucapkan. Itu dosa. Itu kesalahan. Yang harus kamu bereskan. Begitu Ayub ketemu Tuhan. Maka Ayub mencabut segala perkataannya. Ingat. Setiap tanaman yang bukan surga tanam. Harus dicabut sampai seakar-akarnya. Dan waktu dicabut sampai akar-akarnya. Maka benih yang baru akan muncul. Akar harus dicabut sampai seakar-akarnya. Segala kata kutuk, sumpah serapah harus dicabut. Next. Saya kasih bukti buat Anda. Sesudah Ayub mencabut kata kutuk. Yang diucapkan baik sengaja atau tidak. Maka hidup Ayub dipulihkan. Apa saja yang dicabut oleh Ayub dengan perkataannya? Yang pertama. Ayub mencabut kata kutuk terhadap dirinya sendiri. Sadar tidak sadar banyak orang sering mengutuki dirinya sendiri. Saya kasih bukti ayatnya. Ngeri sekali. Ayub ternyata pernah mengutuki hari kelahirannya. Kita buka Alkitab Ayub pasal 3 ayat pertama. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya. Dan apa? Mengutuki hari kelahirannya. Anda mau dipulihkan seperti Ayub. Anda mau diberkati 7 kali lipat dari sebelumnya. Anda mau disembuhkan Tuhan dengan cara yang ajaib. Kalau engkau pernah mengutuki dirimu sendiri. Cabut dalam nama Yesus.
bereskan dalam nama Yesus. Engkau berkata, Pak, itu waktu emosi. Tidak bisa. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Kata kutuk yang kedua yang dicabut oleh Ayub, bukan cuma tentang hari kelahirannya. Ayub mencabut kata kutuk terhadap keluarganya. Ayub 2 ayat 6-9. Ayub berkata begini. Maka dia, lihat saudara. Nanti saudara bisa baca. Tolong kembali ke PowerPoint saya dulu. Tolong kembali ke PowerPoint saya dulu. Ayub itu mengutuki keluarganya dan berkata. Dia berkata. Jangan-jangan anakku berbuat dosa. Jangan-jangan anakku berbuat dosa. Yang ketiga yang dia cabut dari kata kutuknya adalah Ayub mencabut kata kutuk dari teman dan sahabatnya. Ayub pasal 6, ada baca satu pasal 6 dari Ayub itu. Itu semua kata kutuk yang diucapkan Ayub terhadap semua teman dan sahabatnya. Mungkin Anda bernatap saya dan berkata, Pak Samuel, bukankah adil saya ini mengutuki orang yang pernah menipu saya? Bukankah adil saya pernah mengutuki orang yang pernah membuat hidup saya susah? Anda harus tahu. Begitu Ayub membereskan kata kutuk yang pernah dia ucapkan. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Jangan berbantah dengan Tuhan. Jangan pernah berkata, iya. Dia yang salah Pak, saya yang benar. Bukan soal salah dan benar. Yang penting kita harus lakukan firman Tuhan. Hidupmu, hidup saya diberkati oleh Tuhan. Sorak-sorai tepuk tangan yang paling penting. Yang kelima, yang keempat. Ayub menjabat kutuk terhadap hidupnya yang berat. Anda baca Ayub pasal 7. Semua pasal itu bicara. Ayub mengutuki hidupnya yang berat. Bapak Ibu Saudara sekalian. Anda mungkin, oh itu kan biasa kami Pak. Kami orang Indonesia biasa Pak. Maaf ya saudara. Saya ini Surabaya asli. Maaf ya saudara-saudara. Orang Surabaya itu mulutnya jahat. Saudara. Jujur saja. Ketemu teman. Udah lama gak ketemu. Kan harusnya senang kan. Hai bro, apa kabar bro? Enggak. Ya apa kabarnya? Saya urip kon. Itu jahat sekali saudara. Kalau nggak urip kan mate, saudara-saudara. Iya kan? Masih hidupkah kamu? Gitu kan? I translate for you. Maybe you know understand in bahasa. I speak in English. My English is delicious. Ada orang Jawa kesasar di Amerika, mungkin di Philadelphia. Dia udah dikasih nomor telepon sama temannya, saudara-saudara. Dia tahu memang dia suka jalan, tukang tersesat. Ya kan? Kalau Pak Lukas kan bercandanya minta roti selai, bahasa Inggrisnya bread, jam bread. Saudara-saudara. Dia khotbah di gereja kami semua jemaat ketawa saudara. Nah tahu saudara, kesasar di Philadelphia, tersesat di Philadelphia, ditelepon. Ring, halo di mana kamu? Di mana ya? Saya nggak tahu ini di mana. Coba lihat, itu alamatnya jalan mana? Kan di sini kan banyak jalan one way. Jalan satu arah, one way. Karena dia gak ngerti, jalan mana kamu coba lihat. On the way. Kan one way itu on the way. Jadi kan kalau pulang kebaktian, lihat tulisan one way, ingat khotbah saya. On the way, saudara-saudara. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Kita harus belajar untuk mempertanggungjawabkan semua perkataan kita. Tolong saya bisa dibantu untuk PowerPoint saya tentang sebuah penelitian dari seorang yang namanya Masaru Emoto. Masaru Emoto, saudara-saudara, adalah seorang profesor. Dia dapat gelar profesor. Dia orang Jepang, bukan orang Kristen. Dia agama Shinto. Dia dapat gelar profesor. Oh, tadi ada saya copy. Dari nomor 4 Masaru Emoto di daftar itu. Masaru Emoto ini saudara-saudara dapat gelar Profesor Jeffrey dipanggil di belakang. Itu ketok botaknya di belakang itu.
Noleh semua kan. Nah itu orang Surabaya itu gitu saudara. Pengen tahu. Sampai mana gara-gara itu hilang. Chef Masaru Emoto, Chef. Ada, sudah. Ya. Kan muncul kan dia. Dia Mahathir saudara. Oke tolong ditayangkan. Masaru Emoto. Oh ini sudah, saya lihat di situ soalnya. Oh. Kok tidak tampilkan di sana, dia muncul di sini. Jadi Masaru Emoto melakukan penelitian tentang air. Dia dapat profesor dari air saudara. Ada orang dapat profesor karena kuman, bakteri. Ada orang dapat profesor karena kacoa. Saudara-saudara. Serius. Anda tahu kacoa itu ternyata di dunia ini jenisnya ada 11.000 etnis kecoa. Itu baru jenis kecoa. Belum kutu busuk. Saudara-saudara. Oke, kita maju tentang Masaru Emoto. Next. Masaru Emoto melakukan kristalisasi air di bawah 5 derajat Celcius. Setelah itu dia pakai super mikroskop. Dan dia lihat heksagonal air itu baik atau tidak. Next. Yang pertama dia water experiment by location. Dia mengambil dari 3 tempat, 1 danau, 2 sungai, 3 air yang mengalir. Apa yang terjadi dengan air yang tercemar, beracun dan tidak itu? Next. Yang pertama dari mata air Saichu di Jepang. Itu mata air itu sangat bersih sekali. Lihat, seperti sebuah bunga salju yang luar biasa. Next. Dari es Antartika. Seperti ini, bagus sekali. Next. Dari mata air Lourdes. Seperti diamond. Wah ibu-ibu kalau sudah bening-bening begini, wah matanya menyala saudara-saudara. Emang wanita diberi anugerah Tuhan, kamera 10.000 megapiksel saudara-saudara. Biar AI, Kalau yang namanya ada tas bagus, baju bagus, sali-sali, tahu dia saudara-saudara. Next. Tapi di Wacolix dari pusat Jepang, yaitu Danau Biwako yang tercemar seperti sebuah penyakit kanker. Saudara. Di air bersih ini penting. Next. Dari Yudu River di Jepang seperti sebuah penyakit yang mengerikan sekali di Kansai, Jepang. Next. Tadi kan jelas kalau mata air yang bersih hasilnya bagus. Mata air yang terpolusi jelek itu wajar. Ilmu pengetahuan bisa membuktikan. Tetapi waktu dia meneliti di Fujiwara Dam Fujiwara ini ditulis before offering a prayer. Air itu diambil dari Fujiwara Dam yang atasnya ada danau yang besar dan mengalir ke bawah. Diambil, setelah dimasukkan ke lab, dia kaget. Harusnya bentuknya adalah heksagonal yang tidak tercemar. Tapi seperti ini, dia bingung, dia tes lagi, dia tes lagi, dia tes lagi. Ini di bukunya, saya ulang kembali. Masaru Emoto bukan orang Kristen, dia orang agama Shinto. Anda tahu setelah dia tes lagi, ternyata seperti itu. Apa yang terjadi? Masaru Emoto ingat waktu dia teliti ini. Dia tulis di bukunya yang terkenal sekali. Message from Water. Dia diundang, ada chapel di universitasnya. Ada orang Korea, ada orang Inggris, ada orang Amerika yang buat chapel, profesor-profesor lain. Ada sebuah kebaktian kecil yang hanya 1 jam. Mereka diundang datang. Masaru Emoto ya gak enak hati. Tapi dia iseng. Dia ambil air mineral, air yang dari Fujiwara Dam. Karena dia tulis before offering a prayer, sebelum doa. Kenapa? Ternyata air itu yang tercemar dari Fujiwara Dam. Dia penasaran kenapa ya. Dia pernah teliti saudara-saudara. Ternyata waktu di Fujiwara Dam, tolong gambar tadi yang Fujiwara Dam yang pertama. Setelah dia teliti ke atas apakah ada home industry, ada industri sehingga menjawab teman, ternyata tidak. Tapi kepala daripada desa di sana ngomong, memang air di bawah ini jadi anir. Sejak ada seorang kamikaze bunuh diri membuang tubuhnya ke tebing ini
dan jatuh dan tubuhnya pecah di bawah. Sejak hari itu airnya tercemar. Maka Masaru Emoto makin bingung. Tidak bisa dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Apa hubungannya orang bunuh diri jatuh ke tempat Fujiwara Dam dan membuat airnya jadi terpolusi. Nggak ada bisa dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Tapi akhirnya pada waktu malam itu, sore menjelang malam, dia diundang ke chapel. Dia iseng. Air Fujiwara-Dam yang tercemar ini dimasukkan di botol dan dimasukkan ke sakunya. Dan dia ikut kebaktian. Chapel kecil. This is a true story. Dan waktu kebaktian dia nggak ngerti ini ngomong apa. Karena dia bukan orang Kristen. Air itu ditaruh di pojokan tempat ibadah. Air itu kan benda mati, saudara. Bukan benda hidup. Tapi apa yang terjadi? Air itu ikut kebaktian 1 jam. Selesai dia ambil lagi. Dimasukkan. Dia iseng lagi. Air itu dimasukkan kristalisasi min 5 derajat Celcius. Dan dilihat. Tolong next, hasilnya mengagetkan sekali. Setelah next ikut kebaktian. Air itu setelah doa. Tolong enter. Enter. Air itu berubah total. Tepuk tangan yang paling meriah. Benar firman Tuhan yang berkata, ibadah itu berguna dalam segala hal. Baik untuk hidup ini maupun hidup akan datang. Air yang benda mati ikut kebaktian 1 jam saja. Itu bisa berubah. Anda dan saya ikut kebaktian bertahun-tahun. Gemes gua. Anda tidak berubah. What's wrong for you? Harusnya makin kita ikut kebaktian. Ketemu Yesus. Air saja bisa diubah. Hidup Anda dan saya pasti diubah menjadi seperti Yesus Kristus. Kalau Anda pernah mengutuki dirimu sendiri. Kalau Anda pernah mengutuki keluarga teman-temanmu. Kalau Anda pernah mengutuki hidupmu yang berat. Di dalam nama Yesus hari ini. Cabut semuanya. Batalkan semuanya. Maka kau akan lihat. Tuhan akan bergerak dalam hidupmu. Tuhan akan memulihkan hidupmu. Tuhan akan mengangkat hidupmu. Yang percaya katakan amin. Next. Ini yang kedua, dia lakukan penelitian Masaru Emoto. Water eksperimen by musik terapi. Emoto ambil 2 air, terus dikasih speaker, dikasih lagu. Orang kan ngomong gini, apa hubungannya? Lagu kan lagu. Let me go, let me go. Yukula. Oke, next. Air yang sama dikasih lagu Beethoven, pastorali, lagu-lagu klasik. Air itu jadi kristalnya bagus. Next, cepat saja. Dikasih air, lagunya Bach. Air for G string. No, 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 no. Itu airnya berubah. Dikasih Kawachi Fox Dance, lagu tarian Jepang. Maka seperti itu. Dikasih lagu heavy metal. Air yang sama hancur. Kalau Anda hari ini dengar lagu heavy metal. Hancur ya, hancur. Gemes gua, lagi gemes nih. Yang tertawa itu 2, pelaku dan korban. Next. Yang ketiga, ini yang luar biasa, saudara. Masaru Emoto memberikan water experiment by word. Dia tulis air itu dengan huruf kanji Jepang. Ditulis kata seperti ini. Next. Love, appreciate. Air itu jadi bagus sekali. Dikasih kata thank you berubah jadi seperti bunga salju. Dimaki-maki air itu. You make me sick. Sebentar. Ditulis Adolf Hitler. Airnya hancur. Terpolusi. Next. Ditulis Adolf Hitler. Jadi helmnya Hitler. Next. Ditulis Mother Teresa kayak begini. Next.
Konklusinya, kesimpulannya adalah perhatikan baik-baik. Manusia, saudara dan saya terdiri dari 72% air tubuh kita. Human body, 22% water. Hati-hati satu dengan lingkungan. 2 dengan musik yang kau dengar. 3 dengan perkataan yang kau ucapkan. Kalau Anda mau hidupmu diberkati. Kalau mau Anda hidupmu diberhasil. Kalau mau Anda hidupmu diberkati oleh Tuhan dan dipulihkan dengan cara bidang. Mulai hari ini bertobat. Cabut semua kata kutuk itu. Dan lihat dalam nama Yesus. Hidupmu 3 bulan depan pasti lebih baik. 3 bulan lebih lagi akan lebih baik. Dan pasti hidupmu dipulihkan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Saya undang istri saya. 7 tahun yang lalu kami datang ke villa terakhir dan saat ini. Tapi dalam 7 tahun ini kami pernah mengalami beberapa kejadian. Itu 5 tahun lebih yang lalu. Saya sempat mengalami sekitar 5 tahun yang lalu, saudara. Kami udah melayani, kami gembala jemaat. Tiba-tiba ini saya pendarahan hebat, saudara. Saudara tahu? Saya dapat KB ini harus 5 tahun baru dapat dia. Pendarahan hebat, saudara. 3 bulan penuh. Maaf. Sampai harus keluar potongan-potongan daging. Dan akhirnya saya bawa ke dokter spesialis kandungan. Dan dokter menyatakan dia kena masalah penyakit yang namanya secara hormonal endometriosis. Penebalan dinding rahim. Solusinya cuma satu. Dia harus diinjeksi dengan sebuah obat. 1 kali injeksi itu biayanya hampir 2 juta. Yaitu obat itu akan membuat orang wanita kalau diinjeksi obat itu akan menopause cepat dan lebih cepat dari sebelumnya. Saya percaya kalau wanita di sini, ibu-ibu, dengar kata menopause seperti sebuah petir di siang bolong buat Anda. Tidak tahu kenapa itu siang bolong. Saya nggak ngerti, saudara-saudara. Apa yang bolong di tengah siang, saudara? Tahu, saudara? Saya ngomong sama dia. Mah, gak apa-apa. I love you forever and ever, never die. Akhirnya kami putuskan dia injeksi. Saya ngomong kamu menopause, kamu gak menopause gak masalah. Saya tetap sayang kamu, saya tetap cinta kamu. Yang penting kamu hidup, kamu selamat. Kamu panjang umur, sehat-sehat. Suami yang baik. Jangan suami yang, makan ya tak kasih tahu, makan ya tak. Ada yang kayak begitu, udah jatuh istrinya, masuk selokan, digigit tikus pula, saudara-saudara. Please. Kalau lagi ada masalah bersatulah. Ya, amin. Akhirnya saudara-saudara tahu apa yang terjadi? Dia diinjeksi sampai 6 kali 6 seri. Selama 6 bulan. Bukan berhenti pendarahannya. Tapi pendarahan yang makin hebat. Saudara. Kami melayani Tuhan. Kami hamba Tuhan. Kami berdiri di mimbar yang kudus. Anda tahu. Kami harus alami proses itu. Beberapa kali istri saya mau pingsan. Sampai akhirnya Tuhan oleh anugerahnya Tuhan membawa istri saya dan saya pergi ke Singapura. Ketemu seorang profesor anak Tuhan. Bukan soal dokternya, bukan alatnya. Tapi memang USG-nya bukan 2 dimensi tetapi sampai 3 dimensi. Akhirnya ketahuan dan dokter ini ngomong kepada profesor ini. Apa kamu punya anak? Ya. 1. Bukan. 2. Bukan. 3. Ya. Dia ngomong ini sebuah mujizat yang besar. Kenapa? Karena ini lihat hasil USG-nya. Kasus istrimu itu kasus langka 1 dari 1 juta wanita di dunia ini. Yaitu secara genetis kandungannya itu lahirnya terbalik. Dan tidak pernah ada wanita yang kandungannya lahir terbalik.
itu bisa punya anak dari kandungannya. Dia harus bayi tabung. Atau dia harus dibantu proses kehamilan di luar kandungan. Karena tiap kali terjadi pembuahan pasti gugur. Jadi pembuahan pasti gugur. Kalau kamu hari ini punya anak satu sebuah mujizat. Apalagi 3 itu sebuah mujizat yang lebih besar dan dahsyat. Tepuk tangannya paling meriah buat Allah kita. Wow. Dan masalah kedua muncul. Istri saya harus dibiopsi. Karena waktu dilihat kemungkinan itu tumpukan itu semua di kandungannya. Kemungkinan dianggap kanker saudara. Yang mematikan. Apa yang saya lakukan? Apa yang istri saya lakukan? Saya berkata, semua kutuk kami cabut sampai seakar-akarnya. Istri saya sehat. Istri saya sembuh. Istri saya panjang umur. Istri saya sehat. Istri saya panjang umur. Dan tahu apa yang terjadi saudara? Setelah hasil biopsi. Sempat memang dia depresi. Merasa kedinginan. Tapi yang luar biasa. Iman itu melakukan yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Karena Tuhan kita dahsyat luar biasa dan ajaib. Waktu itu hasil biopsi ditunjukkan di sebuah botol. Mungkin mama yang ngomong deh. Kok apa? Puji Tuhan. Menyambung dari Pak Samuel pada waktu saya di biopsi. Secara manusia, melihat hasil biopsi itu hasilnya seperti kalau saudara tahu kopi, hitam. Darah saya itu sudah bukan lagi merah tapi hitam. Profesor itu berkata, kalau lihat seperti ini pastinya kanker. Tetapi karena dokternya Tuhan, dia berpikiran positif. Sudah, saya juga bukan Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Pada waktu itu, saya juga lemah. Kalau saudara setiap manusia, kalau sudah tervonis kanker, pasti kita hopeless, pasti kita rasanya lemes badan kita. Tapi kenyataan dan Tuhan berkata dengan saya, percaya penyakit itu tidak akan mematikan, tapi membawa kemuliaan bagi hidupmu. Pada waktu itu, saya mendapat ayat firman Tuhan di dalam Yohanes 4 ayat 12 kalau nggak salah, tentang Lazarus, yang Lazarus mengatakan bahwa penyakit itu tidak akan, Yohanes 11, bahwa kematian itu akan membawa kemuliaan Tuhan. Itu intimidasi saya, kamu tetap akan mati dulu, kamu akan mati dulu seperti Lazarus. Terus intimidasi itu seperti saya berkata Tuhan sudah berjanji dengan saya bahwa penyakit ini tidak akan mematikan saya. Saya depresi, menunggu hasilnya, sampai akhirnya puji Tuhan, Tuhan nyatakan saya tidak terjadi apa-apa, hanya penumpukan darah yang tadi Kak Samuel sudah katakan bahwa kandungan saya ini terbalik. Jadi setiap bulannya saya mengalami satu kesakitan. Setelah saya melahirkan anak ketiga, sampai tahun 2008 saya selalu tiap hari, mungkin saudara tidak tahu, setiap hari hanya 1 bulan, seminggu aja yang saya free minum obat anti sakit. Jadi sepanjang hidup saya minum obat anti sakit untuk menahan kandungan saya yang begitu sakit. Sampai di mimbar pun saya berkhotbah pun saya tetap sakit, saya tetap enjoy. Maksudnya tetap minum obat, tapi hidup saya tergantung dengan obat. Tapi setelah Tuhan proses saya begitu rupa, Tuhan pulihkan saya. Pemulihan bukannya separuh, tetapi total. Dan sampai sekarang puji Tuhan, kandungan saya tidak jadi dioperasi, tidak jadi diangkat. Dan saya sampai sekarang pun saat kalau haid tiap bulannya, saya tidak pernah mengalami kesakitan. Karena pemulihan itu total. Seri kedua, ada berikutnya saudara. Tuhan menyembuhkan dari satu mujizat pada mujizat yang lain. Dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Istri saya pernah dioperasi batang otaknya saudara. Tahun 2010. Mau dengar? Udah jam 12 saudara. Minggu depan datanglah hadirilah minggu depan. To be continue. Nanti malam saya akan bicara tentang surga itu nyata. So datang, saya punya video-video bagaimana roh orang mati itu
Dia bersaksi, mati, dibangkitkan, dibawa Tuhan ke surga. Surga itu nyata. Nanti malam datang, hadirilah, datanglah. Karena cuma nanti malam. Minggu depan urusan lain, saudara-saudara. Saya percaya semua diberkati, semua dipulihkan. Tuhan kita luar biasa, dahsyat, ajaib. Sorak-sorai yang paling meriah buat Yesus. Terima kasih. Mari kita makin berdiri, kita datang kepada